Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di sore hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan ini, kita diberi taufik dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan Idul Ghadir, Idul Wilayah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan risalahnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Nikmat itu banyak. Meskipun kita seringkali lebih bergembira dan lebih mengerti tentang an-ni'am ad-dunyawiyah, nikmat-nikmat duniawi kita paham, ngerti kita. Kalau kita punya rumah yang megah, kita punya kekayaan yang banyak, kita punya istana di dunia ini, kita punya kendaraan yang mewah, kita punya harta yang berlimpah, kita punya kesehatan, ya, kita punya ketampanan, kita punya kecantikan, ya, kita punya kedudukan, kita punya jabatan. Itu nikmat-nikmat yang kita paham lah, ya, tidak perlu kuliah untuk kita paham tentang nikmat-nikmat itu. Dan semua orang mencari itu, dan ketika mendapatkan mereka akan bersyukur. Nikmat-nikmat yang mudah dipahami. An-ni'am ad-dunyawiyah. Tapi an-ni'am ad-dunyawiyah itu seberapapun besarnya, itu nikmat-nikmat yang sementara. Kesehatan kita sementara, hidup kita sementara. Nah, kalau hidup kita di dunia ini sementara, berarti jabatan kita, harta kita, semua sementara. Istana kita, semuanya sementara. Tapi kita paham yang sementara ini. Padahal ada nikmat-nikmat yang abadi, ya, nikmat-nikmat yang abadi. Di antara nikmat yang abadi adalah sesuatu yang mengesahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Tuhan adalah bagaimana kita menjadi makhluk, menjadi hamba sesuai dengan keridhoannya, sesuai dengan rasulnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat-nikmat dunia, Allah tidak pernah mengatakan bahwa aku telah sempurnakan nikmat dunia. Oh, nikmat dunia bagaimana aku sempurnakan? Sesuatu yang sementara tidak bisa sempurna. Sahih. Sebentar ini tidak bisa aku sempurnakan, sebentar kok. Nikmat-nikmat dunia itu nikmat-nikmat kelas bawah, nikmat yang sebentar, ya. Jangan dilihat orang-orang yang di samping kita sudah tua, kita yang masih muda ini juga akan menjadi tua.
Untuk urusan seandainya kita berbicara tentang kesehatan, belum tentu yang muda lebih sehat daripada yang tua. Kenyataan menunjukkan ada banyak pemuda yang penyakitnya lebih parah daripada orang-orang yang sudah usianya tua. Tapi mudah-mudahan di sini seluruh pemuda dan yang tua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, nikmat yang kemudian Allah mengatakan telah aku sempurnakan adalah nikmat al-wilayah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Allahu akbar. Allah mengatakan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan agama. Agama adalah Islam, agama adalah risalah. Dan risalah ini sempurnanya adalah ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Man kuntu maula fa hadza Aliyun maula. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina." Ini nikmat yang sempurna, dan karena itu ini nikmat yang paling tidak kita kenal ini. Mungkin kita kalau syukur untuk ketika kita dapat rezeki, kita dapat laba, dapat untung, oh syukurnya alhamdulillah, oh sepenuh hati kita karena paham kita itu. Tapi kita pernah enggak kita punya kegembiraan, kita mensyukuri nikmatul wilayah dengan alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku orang yang berwilayah. Kayaknya ya bersyukur kita, tapi ya seremoni ya. Kalau ghadir setahun sekali, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin biwilayati amirul mu'minin wal a'imma alaihimussalam. Setahun sekali, tapi nikmat-nikmat yang lain alhamdulillah sepenuh hati kita. Padahal itu nikmat-nikmat biasa. Ini nikmat yang abadi, nikmat yang Allah katakan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Jadi seluruh dunia, sejak dunia dicipta, seluruh langit dan bumi sampai nanti to the end of day, semua ini adalah sesuatu yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan nikmat yang Allah katakan wa atmamtu alaikum nikmati. Meskipun syukur kita untuk yang ini tidak seberapa, tapi untuk yang sementara itu luar biasa syukur kita. Karena itu di hari yang penuh kebahagiaan ini kita mencoba untuk bersyukur dengan penuh semangat atas nikmat ini, dan mari kita mengucapkan ini sama-sama ya. Ikuti apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi ja'alana minal mutamassikin. Sebelum saya lanjut, ini nikmat ini, kalau seluruh harta yang pernah ada di keberadaan ini, samawat wal ard, bukan hanya bumi loh ya. Bumi ini hanya bagian kecil. Seandainya seluruh nikmat yang ada di as-samawat, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang telah antum terima ini. Hanya saja kita tidak tahu harganya. Ya, ada orang berwilayah merasa miskin. Come on, Anda itu kaya raya. Kekayaan Anda melebihi langit dan bumi. Nikmat yang telah disempurnakan. Jadi kalau ada Syi'i muwali merasa fakir, berarti tidak ngerti kalau dia Syi'i. Syi'i itu kaya raya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, sekarang ini kita bersyukur, dan mari kita angkat hati kita bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa, bahkan melebihi al-ard was samawat. Ya, alhamdulillah. Alladzi ja'alana minal mutamassikin biwilayati amiril mu'minin wal a'imma alaihimussalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala kamala dinihi wa tamama ni'matihi wa tamama ni'matihi wa tamama ni'matihi biwilayati amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Bagaimana? Sudah merasa orang paling kaya di muka bumi? Sudah? Alhamdulillah.
Sholawat. Wa'ajil farajahum. Ya, jadi ini nikmat yang luar biasa. Ini bukan nikmat sederhana ini. Ya, nikmat yang tidak bisa digambarkan dan dilukiskan oleh kata-kata. Ma fawqas samawat wal ard. Nikmatul wilayah. Ya bahtukum antum. Siapa kita sehingga kita layak mendapatkan nikmat ini? Pernah kita melihat kebaikan apa yang telah kita perbuat sehingga kita diberi kelayakan oleh Allah untuk sampai pada nikmat ini? At-tamassuk bi wilayat Amirul Mukminin. Siapa kita? Kita melihat bahwa diri kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, belum memberikan apa-apa, belum mempersembahkan apa-apa, tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berikan kepada kita nikmat yang luar biasa ini. Kita menangis ini bukan cengeng, bukan, karena kita merasa bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang bahkan kita jauh dari pantas untuk mendapatkannya. Tapi ketika Allah melihat sedikit celah saja, ada sedikit saja hamba ini berhak untuk mendapatkan yang tak terhingga dariku, Allah berikan kepada kita. Naam, harus seperti itu alhamdulillahnya, dari hati. Jadi kita harus sedikit banyak memahami tentang nilai dan hakikat nikmatul wilayah. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang perlu kita duduk dalam banyak kajian-kajian, bahkan kita duduk membaca dan membaca untuk kita senantiasa bisa memahami, karena pemahaman kita itu akan melahirkan penghargaan kita atas nikmat ini. Kalau kita tidak tahu nikmatnya, bahkan kita tidak terdorong untuk mensyukurinya. Kita tidak paham. Nah sekarang saya akan sedikit membongkar tentang nikmat ini, ya, lewat sebuah riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi orang yang tangannya diangkat oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ini juga bukan manusia biasa. Orang tidak kenal. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib tidak paham siapa Ali bin Abi Thalib. Padahal Rasul sudah menjelaskan dengan berbagai macam keterangan. Sampai-sampai Rasulullah berkata, dan ini diriwayatkan oleh Sunnah dan Syiah, darbatu aliyin yaumal khandaq afdal min ibadati tsaqalain. Satu pukulan Ali di perang Khandaq itu lebih mulia daripada ibadah seluruh bangsa jin dan manusia. Siapa yang bisa paham? Tidak kenal orang Ali bin Abi Thalib. Itu baru pukulannya. Belum yang lain-lainnya, kita tidak kenal siapa Ali bin Abi Thalib. Kita hanya sepercik, sedikit kita mengenal Ali bin Abi Thalib. Ar-Rasul cukup mengatakan darbatu aliyin yaumal khandaq afdal min ibadati tsaqalain. Ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Ini orang yang profilnya saja kata Ar-Rasul, ya Ali la yubghiduka illa munafiq wa la yuhibbuka illa mu'min. Bagaimana urusan cinta dan benci kepada Ali bin Abi Thalib bisa menjadi barometer keimanan dan kemunafikan? Siapa orang ini? Tidak kenal kita. Bahkan orang-orang yang belum sampai pada wilayah, ketika mereka mendengar hadis ini, oh hulu kultus itu, masa cinta dan benci kepada Ali menjadi ukuran iman dan kemunafikan? Padahal ini tertitah lewat lisan suci Ar-Rasul dan mansus dalam fi kutubil muslimin sunnatan wa syiah. Orang tidak tahu siapa Ali bin Abi Thalib, dianggap seperti manusia-manusia yang lain yang hidup di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi. Ini beda. Aliun ma'al Quran wal Quran ma'ali. Aliun ma'al haq wal haq. Ini orang disamakan dengan kebenaran, disamakan dengan Al-Quran. Siapa orang ini? Tidak kenal orang itu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata,
Dan ini adalah berita gembira bagi kita pengikut Ahlul Bait, pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, al-muwali li Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kata Ar-Rasul, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li akhi Ali bin Abi Thalib fadaila la yuhsi adadaha ghairu." Bahkan Rasul pun mengatakan bahwa ini bukan sembarang manusia ini. Kata Ar-Rasul ya, sebaik-baik manusia yang ngomong ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk saudaraku, sebaik-baik manusia ngomong saudaraku Ali. Ketika Rasul ngomong ini saudaraku, ini berarti Rasul tidak mengatakan bahwa ini saudaraku ini. Saudara lo ya. Saudaranya siapa? Saudaranya Rasulullah, saudaranya sebaik-baik manusia. Dia tidak terikat dengan Rasul dengan persaudaraan adik kakak begini, enggak. Tapi terikat dengan persaudaraan dengan Rasul, dengan persaudaraan cahaya. Kuntu ana wa ali nuran baina yadayillahi azza wa jal qabla ayyahluqallahu Adam bi 14,000 am. Aku dan Ali satu cahaya. Supaya orang paham sejak kapan itu dibocorkan sedikit. Sebelum Allah menciptakan Adam 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam. Tidak tahu ini tahun surga atau tahun dunia. Tidak ngerti kita juga masih. Kuntu ana wa ali nuran baina yadayillahi azza wa jal qabla ayyahluqallahu Adam bi 14,000 am. Karena itu Ar-Rasul membocorkan kepada kita bahwa Allah telah menjadikan untuk saudaraku Ali bin Abi Thalib fadilah, keutamaan yang tidak dapat menghitung jumlahnya kecuali dia sendiri. La yuhsi adadaha ghairu. Rasul yang ngomong. Sudah, silakan direnungkan sendiri ya. Rasul yang ngomong, ini orang saudaraku ini Allah menjadikan untuknya fadail yang tidak ada yang bisa menghitungnya selain dia sendiri. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, bahkan fadilahnya Ali bin Abi Thalib bukan fadilah kita loh ya. Fadilahnya Ali bin Abi Thalib ini harganya buat kita luar biasa. Ini riwayat ini memberikan kepada kita satu nuansa yang berbeda. Ya bahtukum antum, alangkah beruntungnya antum al-muwalun. Kata Ar-Rasul melanjutkan, setelah dia membacakan pernyataan di atas itu, beliau melanjutkan alaihissalam sallallahu alaihi wa alihi. Faman dzakara fadilatan min fadaili. Ini sudah, silakan direnungkan ya. Saya tidak bisa gambarkan, bahasa saya terlalu kalimat-kalimat tidak cukup untuk menggambarkan keagungan Ali bin Abi Thalib. Tapi silahkan antum gunakan akal antum, karena akal ini tidak pakai batas. Antum bisa menyelami keagungan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib lewat kalimat-kalimat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Faman dzakara fadilatan min fadaili. Barang siapa yang menyebutkan satu fadilah dari keutamaan Ali bin Abi Thalib, nyebut dok lo ya. Betapa powerfulnya orang ini. Betapa luar biasanya nilai Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang menyebutkan satu fadilah, bahkan saya tidak mampu melanjutkan. Kadang-kadang siapa kita dan siapa Ali dan kenapa ya Allah Engkau kenalkan kami kepada Ali bin Abi Thalib dan kenal kami kepada beliau mendapatkan berkah yang semacam ini. Kita lanjutkan riwayat ini. Faman dzakara fadilatan min fadailih. Barang siapa yang menyebutkan satu fadilah dari fadail Ali bin Abi Thalib, mukirran biha, cukup Anda meyakininya. Dan sekarang saya tanya kepada antum semuanya, kalau tidak yakin, tidak apa-apa, tidak perlu ikut acara ini sampai selesai, boleh pulang dan tidak ada yang marah. Ketika Rasul mengatakan bahwa pukulan Ali bin Abi Thalib di perang Khandaq itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah seluruh bangsa jin dan manusia, antum percaya apa tidak? Ya bahtukum antum. Tidak semua orang bisa percaya lo ya. Cukup percaya toh.
Faman dzakara fadilatan min fadaili muqirran biha. Ketika Rasul berkata, ana Madinatul Ilm wa Aliun babu, aku ini kotanya ilmu, Ali pintunya. Percaya atau tidak antum? Ya bahtukum antum. Salawat. Wa ajil farajau. Jadi kalau saya tunjukkan berbagai macam fadilah min fadail Ali bin Abi Thalib, antum karena sudah menjadi muwali, nikmat berwilayah ini yang sudah kita syukuri tadi itu, antum sudah pasti meyakininya. Wa illa antum tidak akan menjadi muwali, antum pasti meyakininya. Kalau seandainya ada yang berkata bahwa padanan jiwa Ar-Rasul adalah Ali bin Abi Thalib, yakni Ali bin Abi Thalib nafsur Rasul sallallahu alaihi wa alihi, percaya apa tidak antum? Faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana thumma nabtahil fanajal la'natullah alal kadhibin. Tu'minuna bidzalik li'annakum minal muwalin. Karena antum sudah dapat nikmat wilayah, antum mudah percaya pada fadail Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Lalu apa? Ini loh yang saya katakan bahwa sekedar kita dapat nikmat wilayah dan akhirnya kita sampai pada status ikrar, mukir bitilkal fadail. Kita lanjut riwayat Ar-Rasul. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Cukup kita meyakini seluruh dosa antum yang awal dan yang akhir akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan nikmat al-wilayah ini. Bukan hal kecil. Nanti ada yang bertanya, kalau gitu kita bebas ya berbuat dosa? Ya tidak mungkin. Ahlul wilayah takut untuk berbuat dosa. Kalau antum minal muwalin, antum selalu berusaha untuk meningkatkan diri antum. Bahkan air yang antum tidak tahu jelas ini halal atau haramnya, antum khawatir untuk minumnya. Getaran wilayah, magnet wilayah akan selalu menarik antum untuk menuju kebaikan. Dan silahkan antum bandingkan diri antum dengan perbandingan after dan before. Sebelum antum menjadi pengikut Ahlul Bait seperti apa, dan bagaimana antum setelah menjadi pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum faman dzakara fadilatan min fadailihi mukirram biha wa antum tukruna bitilkal fadail ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar walau wafal qiyamah bidzunubi tsaqalain. Ini bahasa kiasan. Meskipun Anda datang dengan beban dosa seluruh bangsa jin dan manusia, asal antum meyakini, berikrar dengan fadilah, satu fadilah saja min fadail Ali bin Abi Thalib, itu cukup untuk Anda mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali ya bahtukum antum, selamat antum yang berwilayah, antum dapat nikmat yang luar biasa. Tentu ketika kita mendapat nikmat, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, pastilah kita akan berhati-hati dengan orang itu, iya kan? Pasti kita akan berusaha untuk menyesuaikan diri kita, jangan sampai kita mempermalukan dia. Kita mendapatkan nikmat tak terhingga ini, ya saya malu untuk melakukan sesuatu yang mencoreng namanya, mencoreng keagungannya. Nikmatul wilayah harus dijaga, harus disyukuri nikmat itu. La in syakartum wa la in kafartum, jangan sampai kita kufur. Nikmat harus kita syukuri. Nikmat sudah antum dapat loh ya, antum tinggal mensyukurinya. Tinggal mensyukurinya. Masa berterima kasih atas nikmat tidak mampu kita? Kebangetan banget kita ini. Rasul melanjutkan, waman kataba, ini tadi kalau nyebut ya,
Dan antum ini pengikut Ahlul Bait sering dalam obrolan antum sebutkan tentang ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha, tentang Ali ini dan itu sudah berkali-kali antum sebut. Jawabannya tadi itu ya. Allah akan ampuni seluruh dosa awal dan akhir, meskipun seandainya orang itu datang menghadap Allah dengan seluruh dosa bangsa jin dan manusia, Allah akan ampuni. Wa man kataba fadilatan min fadaili Ali bin Abi Thalib alaihi salam lam tazalil malaikat tastaghfiru lahu ma baqiya litilkal kitaba rasmun. Apalagi sekarang ini era komunikasi ya, era media sosial ya. Kita sering share-share kan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Pokoknya selama itu tidak terhapus, dan kalau sudah di dunia digital selamanya tidak terhapus, ya kan? Selama tulisan itu ada, kata Ar-Rasul, barang siapa yang menulis satu fadilah dari fadail Ali bin Abi Thalib, maka para malaikat senantiasa akan memintakan ampun untuknya. Karena itu pengikut Ahlul Bait ini dari waktu ke waktu semakin baik. Karena apa? Karena dia mendapatkan istighfar dari malaikat. Jadi antum berwilayah saja, itu malaikat terus memintakan ampun untuk antum, sehingga kita ini terus bercahaya, semakin terang, semakin baik. Lam tazalil malaikat tastaghfiru lahu ma baqiya litilkal kitaba rasmun. Selama tulisan itu ada, tidak terhapus. Kalau sudah di dunia digital, antum sudah masuk, jejak digital selamanya tersimpan. Jadi selamanya antum mendapatkan istighfar dari para malaikat. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Selanjutnya, wa man istama'a. Antum mau ngomong malas, mau nulis juga malas, dengar saja. Wah, sekarang antum tasma'un li fadail Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kata Ar-Rasul, wa man istama'a. Seandainya antum izinkan telinga untuk mendengar fadilah min fadail Ali bin Abi Thalib. Dan sekarang saya tanya, antum izinkan tidak telinga antum untuk mendengar fadilah min fadail? Diizinkan? Salawat. Wa'ajjil faraj. Kata Allah, wa man istama'a ila fadilatin min fadailihi ghafarallahu lahu dzunub allati iktasabaha bil istima'. Barang siapa yang mendengar fadilah dari fadail Ali bin Abi Thalib, Allah akan ampuni seluruh dosa yang pernah kita lakukan dengan telinga ini. Energi dan kekuatan Ali bin Abi Thalib, energi dan kekuatan fadilah daripada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini telinganya orang yang berwilayah, nilainya tinggi. Lisannya nilainya tinggi, menyebutkan fadilah, dapat keutamaan seperti itu. Mendengar fadilah, mendapat menulis fadilah, mendapat keutamaan yang seperti itu. Wa man istama'a ila fadilatin min fadailihi ghafarallahu lahu dzunub allati iktasabaha bil istima'. Mau dengar malas, baca tok, nyekrol WA saja. Ada fadilah Ali bin Abi Thalib. Wa man nadhara ila kitabatin fi fadailihi ghafarallahu lahu dzunub allati iktasabaha bin nadhar. Walang siapa yang mengizinkan matanya untuk membaca fadilah min fadail, Allah akan ampuni seluruh dosa yang dilakukan dengan mata. Ya apa pengikut Ahlul Bait dengan nikmat ini tidak bersih ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib, berwilayah kepadanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Di kesempatan lain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, an-nadharu ila Ali bin Abi Thalib ibadah. Melihat Ali ibadah. Kita mungkin tidak bisa melihat langsung, tapi kita bisa melihat fadail Ali bin Abi Thalib fil kutub war rasail dan WA group ya. An-nadharu ila Ali bin Abi Thalib ibadah wa dzikruhu ibadah, menyebut nama Ali ibadah. Wala yuqbalu imanu abdin illa bi wilayatih wal bara'a min a'da'ih, dan tidak akan diterima iman seorang hamba kecuali dengan berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib dan berlepas tangan dari musuh-musuhnya. Ayatullah Syekh Bihjat a'alallahu maqama wa qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, itu ketika orang-orang sibuk mencari hujah untuk Imam Ali bin Abi Thalib, dia cuma
berdalil dengan doa Rasul yang disepakati oleh Sunnah dan Syiah. Kata Syekh Behjat, ini ketika seseorang Rasul mengatakan Allahumma wali man walah wa adi man ada wahdhul man khadalah wansur man nasara, yang artinya ya Allah, Allahumma adi man ada, musuhi siapa yang musuhinya, Allahumma wali, cintai siapa yang mencintainya, tinggalkan siapa yang meninggalkan, dan bela siapa yang membelanya. Kata Syekh Behjat, masih ada alasan orang untuk tidak ikut Ali bin Abi Thalib. Cukup dengan doa ini, doa yang disepakati oleh seluruh muslimin dalam kitab-kitab hadis mereka. Ar-Rasul pernah berkata untuk Ali bin Abi Thalib, Allahumma wali man wala. Loh, ketika Rasul sudah ngomong gini, berarti Anda harus bersama Ali. Wali man wala, wa adi man ada, musuhi siapa yang memusuhi dia. Jadi Anda harus putus hubungan dengan siapapun yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, setinggi apapun ketokohan mereka. Buang ke tong sampah ketika mereka bermusuhan dengan Ali bin Abi Thalib. Wa adi man ada wahdhul man khadalah, siapapun yang meninggalkan Ali tinggalkan, mau sebesar apa sorbannya. Wansur man nasara, dan tolonglah, belalah orang yang membela Ali bin Abi Thalib. Ini doa Rasul. Harusnya doa tok ini sudah, kalau orang mau mengamalkan titah Rasul, seharusnya sudah jelas siapa yang bersama Ali dan siapa yang tidak bersama Ali, karena ini ukuran kebenaran. Rasul doanya wali man wala wa adi man ada. Jadi kalau sampai di zaman para sahabat itu ada orang yang masih rancu apakah saya bersama Ali atau memerangi Ali, itu adalah orang yang tidak kenal Rasulullah atau memang sengaja mau mengingkari ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sedemikian jelasnya Rasul berkata, Allahumma wali man wala wa adi man ada wahdhul man khadala wansur man nasara. Sedemikian jelasnya, clearnya. Orang masih gamang, masih rancu, masih bingung, dan akhirnya mengambil posisi untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. La'anahumullah. Semoga Allah melaknat mereka karena tidak bersama titah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, saya sekarang masuk di bagian kedua dan bagian akhir ya. Nah, jadi bagian kedua jangan ada bagian ketiga, bagian takut, nah ini bagian akhir sudah ya. Bagian kedua. Jadi dua bagian saja. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, shalawat 3 kali ya. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasul itu juga pernah berkata seperti ini, dan ini juga disepakati dalam literatur Sunnah dan Syiah tentang hadithul manzilah. Hadis manzilah ini kalau mau kita panjang satu pembahasan. Nah, kita ambil satu bagian saja. Ketika Rasul berkata, ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di. Sekarang kita akan baca satu ayat saja di Al-Quran dan akan kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang ini kan, kita kan hampir saja tidak merayakan Idul Qadir kan. Ketika kemarin Israel itu nyerang Iran dan kemudian 4 jenderal tertingginya gugur, kita sudah hampir bersepakat Qadir ini kita pakai baju hitam. Iya kan? Karena Syiah Ali berduka, Imam Ali menerima kalau kita pakai baju hitam. Di saat para Syiahnya itu berduka. Sudah hampir begitu kemarin itu. Sudah hampir kita Qadir tapi suasana Muharram. Jadi Muharramnya lebih cepat. Hampir sudah. Kejadian bukan sederhana loh ya. Kejadian 4 jenderal tertinggi gugur
dalam hitungan menit yang tidak berjauhan. Bukan perkara yang mudah ini. Kalau kita mau berbicara hitung-hitungan duniawi, 2 tambah 2 4 dunia, kayaknya sudah harus tutup buku Iran ini. Sudah wassalam Iran. Tapi Allah sudah janji. Nah, ini yang ada kaitannya dengan ayat ini ya. Supaya hari raya ini betul-betul hari raya buat kita semua ya. Tentu mereka yang gugur, Syahid Salami, Hoji Zodeh ya. Kemudian petinggi-petinggi Garda Revolusi yang lain itu sekarang mereka juga Ghadir, tapi Ghadir mereka bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Lebih indah Ghadir mereka yang sudah gugur. Sebelum saya bacakan dalil-dalilnya, saya ingin katakan bahwa siapapun yang bersama Ar-Rasul dan Ali bin Abi Thalib pasti menang. Tidak mungkin kalah. Pernyataannya apa? Dakwaannya apa? Siapapun yang bersama Ar-Rasul dan Ali bin Abi Thalib pasti menang. Dan ini kok berani ngomong gitu? Buktinya di mana? Al-Quran. Buktinya di mana? Bareng-bareng? Al-Quran. Jadi apapun yang terjadi, kalau Anda bermasalah dengan pengikut Rasul dan pengikut Ali bin Abi Thalib, jangan pernah merasa menang. Anda kalah. Kalah Anda binasil Quran. Kecuali kalau kemudian Al-Quran itu gugur sebagai firman Allah. Hanya saja sampai sekarang belum ada yang bisa membuat tandingan Al-Quran. Jadi Al-Quran masih ada di tingkat paling atas, powerful. Kitab yang paling powerful adalah Al-Quran, one and only. Kita akan berdalih lewat sesuatu yang sudah muttafaq alaih dan diyakini oleh seluruh muslimin. Tidak ada satu orang pun yang sangsi tentang kebenaran ucapan Ar-Rasul. Jadi semua umat Islam dengan semua mazhabnya sepakat bahwa Rasul pernah berucap ini, sahih. Ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Jadi Rasul mengatakan, Ali, posisimu denganku ini sama dengan posisi Harun di sisi Musa. Sekarang kita baca Al-Quran. Kita masuk di surat Al-Qasas. Untuk yang mau menelaah lebih jauh nanti, Al-Qasas 34 dan 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musa itu dalam doanya kepada Allah, dia berdoa begini, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun ini lisannya fasih. Bahkan boleh jadi dia lebih fasih daripada aku, kata Musa tentang Harun. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ayat ini kalau emang hadis itu benar, berarti Imam Ali harus min afsahil Arab. Sekarang kita lihat fakta dan realita. Siapa yang bisa menandingi kefasihan Ali bin Abi Thalib? Come on. Ada sastrawan besar Arab di masa kontemporer ini namanya Syakib Arsalan. Oh, sastrawan nomor wahid, itu kayak Shakespeare-nya Eropa begitu. Syakib Arsalan dalam satu seminar yang sedang memberikan apresiasi terhadap karya-karya Syakib Arsalan di dunia sastra, ketika dia diundang dan diberi kesempatan untuk memberikan speech dalam forum seminar itu, pembawa acara mengatakan, sebentar lagi kita akan dihibur dan akan dibuat tercengang
oleh speech yang akan disampaikan oleh Syakib Arsalan, sastrawan agung kada, dan dalam pujiannya itu saking luar biasanya sastra Syakib Arsalan, pembawa acara mengatakan seseorang yang kefasihannya satu tingkat di bawah Ali bin Abi Thalib. Kata pembawa acara, Syakib Arsalan naik mimbar yang pertama kali disikat pembawa acara tadi itu. Kamu muji aku boleh, tapi jangan ngawur ya, tolong ya. Siapa aku dan siapa Ali bin Abi Thalib? Aku dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib seperti semua angka dan aku adalah kosongnya. Aku bukan apa-apa dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Dan adakah dalam Islam karya dari segi kefasihan yang bisa memper saja dengan Nahjul Balaghah? No way. Nggak ada. Ayat ini membuktikan kebenaran ucapan Ar-Rasul, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ayat berkata wa akhi, doanya Musa sendiri yang ngomong Musa di Al-Quran. Ini sudah bukan riwayat sehingga Anda mau cari sanadnya. Benar-benar kalau Anda sudah bermasalah dengan ini, Anda sudah harus keluar dari agama ini, karena ini Al-Quran. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dan terbukti Ali fasohanya tidak ada orang yang mengingkarinya dan tidak ada yang bisa menandinginya. Fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni. Jadikan dia pendukung, penopang, pembela yang akan selalu membenarkan aku. Ini Harun yang tidak mungkin mendustakan aku. Yusaddiquni. Dan dalam sejarah Islam, siapa yang tidak pernah mendustakan Ar-Rasul? Siapa yang selalu yusaddiq Ar-Rasul? Bahkan sejak masa belianya, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang pertama kali mengatakan maka ana maka ya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan ketika itu sejak kecil itu sudah dikatakan anta khalifati min ba'di. Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita baca ayatnya ya. Fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Aku takut didustakan oleh siapa? Ya oleh Bani Israel, oleh umatnya Musa sendiri. Jadi Nabi Musa khawatir umatnya mendustakan dia. Dan kalau emang Ali di sisi Rasul seperti Harun di sisi Musa, berarti Ali adalah yang daiman yusaddiq ar-Rasul, dan Rasul khawatir umatnya akan mendustakannya binasil Quran. Masa mungkin umat Muhammad mendustakan Muhammad? Wa ma Muhammadun, ayat lain, illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum. Jadi Anda, tasdik Anda kepada Ar-Rasul masih dipertanyakan. Anda bisa tangqalibun binasil Quran. Allah yang khawatir. Kalau yang khawatir ana, boleh jadi ana ngawur. Tapi kalau yang khawatir Allah, belas tidak ngawur. Terjadi itu berarti. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutil inqalabtum ala aqabikum. Ya, ini masih belum puncak. Ini mukaddimahnya ini ya. Tapi ini sudah bagian-bagian akhir ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil Harun. Jadi Musa doa agar Harun dijadikan rid'an. Yusaddiquni. Kenapa? Inni akhafu ayyukadzibun. Kenapa? Huwa afsahu minni lisanan. Apakah doa Musa dikabulkan oleh Allah? Kita baca ayat berikutnya ya. Al-Qasas 35. Tadi 34. Qala syanashuddu adudaka bi akhika. Allah. Aku akan topang bahumu dengan saudaramu.
Loh, katanya Ali di sisi Rasul seperti Harun di sisi Musa. Lah kalau Harun kan memang saudaranya Musa. Lah Ali kan bukan saudara Ali. Ali kan sepupu kan. Misanan. Untuk supaya lisan Rasul tidak pernah selip, ternyata ada satu hari namanya Yaumul Mu'akhad, hari persaudaraan di antara umat Islam. Semua dijadikan saudara. Fulan sahabat ini kon dulur iki. Kamu sama ini, kamu sama ini. Kowe ambek iki ya, oke. Yang mali nunggu-nunggu akan bisa apa ya? Akan bisa apa ya? Enggak dipanggil-panggil. Datang ya Rasul, ini semua sedang kau persaudarakan lah. Saya sama siapa? Ama tarda an takuna akhi fid dunya wal akhirah. Ya Ali, kamu ini bukan sekadar saudaraku dalam urusan ikatan saudara atau saudara urusan darah, sepopo dan lain sebagainya, enggak. Lebih daripada itu. Anta akhi ama tarda an takuna akhi fid dunya wal akhirah. Riwayat ini pun sunnatan wa syiah. Kalau kamu sudah aku ikrar, aku ikat, kamu saudaraku di dunia dan akhirat. Berarti binasir Rasul, Ali itu saudaranya Rasul atau bukan? Saudaranya Ar-Rasul. Saudara yang melebihi ikatan darah bahkan. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Tidak boleh meleset. Rasul itu tidak boleh meleset dengan Al-Quran, tidak boleh. Tidak boleh. Ucapan Rasul tidak boleh meleset. Karena dia wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana. Anda berkuasa. Menang kamu Musa Harun menang kamu. Dan kita lihat di putaran akhir, menang apa tidak Musa dan Harun? Menang. Fir'aun tenggelam. Dan siapapun yang bersama Muhammad wa Ali menang. Tidak mungkin kalah, tidak mungkin kalah. Binasil Quran. Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina. Tidak ada yang bisa menghapus atau menumbangkan kalian berdua wahai Musa dan Harun. Dan kalau seandainya Ali di sisi Ar-Rasul seperti Harun di sisi Musa, maka juga tidak ada kekuatan yang bisa menumbangkan Muhammad dan Ali dalam sejarah risalah Islam ini. Binasil Quran. Antuma, ayat di akhir dengan ini, wa man ittaba'akumal ghalibun. Ini loh, antuma ditambah lagi. Oh, ini sudah luar biasa ini. Antuma, kalian berdua, Musa dan Harun, kalian berdua, Muhammad dan Ali. Antuma wa man ittaba'akumal ghalibun, dan siapapun yang mengikuti kalian berdua pasti menang. Sekarang kita tarik di apa yang terjadi sekarang ini. As-Sayyid Ali Al-Khamenei, pemimpin tertinggi spiritual Republik Islam Iran, ada yang meragukan bahwa dia adalah pengikut Muhammad dan Ali? Kalau orang meragukan kita sebagai pengikut Muhammad dan Ali, pantas memang kita tidak ada mirip-miripnya dengan pengikut Muhammad dan Ali. Tapi kalau Sayyidul Khamenei tidak ada yang meragukan, dia adalah pengikut Muhammad wa Ali. Sholawat. Kalau kita lihat perimbangan kekuatan Iran yang sendirian, kemudian Israel dengan seluruh negara adidaya di dunia ini yang punya kekuatan di bidang militer, di bidang ekonomi, di bidang diplomasi, di semua bidang. Bahkan Iran negara yang diblokade, yang diboikot, yang dimarginalkan, yang diisolasi, yang difitnah dengan berbagai macam fitnah. Sudah, Iran dari semuanya sudah dihabisi. Ekonominya diboikot, diblokade. Ya. Keyakinannya, dianggap majusi, kafir dan lain sebagainya. Bahkan muslimin tidak menerima. Betul-betul sendirian. Negara-negara
Yang lain mengatakan Iran teroris, percaya teroris ini bahaya, ancaman bagi dunia ini. Jadi Iran itu sendirian, betul-betul sendirian. Dari semua sisi sudah dihancurkan, dijatuhkan. Kalau kita mau hitung-hitungan matematika dunia, tidak mungkin menang. Ini negara kalau diperlakukan seperti ini, tidak pakai diserang, harusnya sudah jatuh ini. Tidak perlu diserang, tidak perlu roket, tidak perlu. Sudah tinggal tunggu waktunya aja. Tapi Al-Quran mengatakan siapapun yang ikut Muhammad dan Ali, antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Di dunia 2 tambah 2 pasti 4. Ya. Perhitungan dunia 2 tambah, kalau dihitung dari hitungan dunia pasti kalah ini. Tinggal tunggu waktu aja, dan banyak sudah yang nunggu waktu kehancuran Iran sudah. Kemarin Hizbullah amblas, Said Hasan sudah kena. Hamas ya sudah, Ismail Haniyahnya sudah amblas, Yahya Sinwar sudah amblas. Ansarullah ya sebentar lagi disikat, gampang itu nanti. Mana lagi? Irak ya sudah dibuat carut marut seperti itu. Tinggal Iran tok ini, Iran. Jenderalnya dalam hitungan menit amblas 4-4. Waktu itu loh ya, ini belum sekarang loh ya. Waktu itu loh ya, ketika jenderalnya dalam hitungan menit 4-4 hilang. Semua orang sudah ngomong, sudah. Wis gak sia-siaan, wis cukup, wis gak mampus Amerika kamu sampai wis. 4 jenderal tertinggimu dalam hitungan menit 16 kok Mark Bar Amerika. Tidak ada yang percaya itu semua, orang sudah mau murtad semuanya sudah. Yang simpatisan sudah mau murtad, sudah menyiapkan ulasan-ulasan yang agar mereka terselamatkan wajahnya di pentas politik dunia. Al-munafiqun hakadha. Untuk tapi ini sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mereka gak ngaji. Kalau ngaji, mereka tidak berani melawan pengikut Muhammad dan Ali ini, karena janji Allah di Al-Quran, antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Meskipun hitung-hitungan mengatakan bahwa ini pasti kalah dan akan segera kalah dan akan segera tumbang, Sayyid Ali Khamenei dalam pesan televisinya yang singkat mengatakan bahwa negara bejat dan bengis dan jahat dan teroris seperti Zionis ini, dia tidak akan kita tinggalkan berlalu begitu saja setelah melakukan pukulan dan serangan yang seperti ini. Ya, kita akan buat kehidupan pahit buat mereka, dan kita akan buka pintu jahanam untuk Israel. Tidak ada orang yang percaya ketika itu. Ketika ini disampaikan, tidak ada yang percaya. Anda ngomong ini terlalu besar, ini ancaman yang terlalu besar dari mulut seorang orang yang sudah mau masuk usia 90 tahun. Jenderal Anda barusan 4 hitungan menit 16, kok Anda mau berpikir hari yang pahit? Terjadi pergantian cepat. Ini gugur, gantinya ini ya. Ini gugur, gantinya ini. Ini gugur, gantinya ini. Semua pos terisi. Tidak pakai lama, dan belum berselang beberapa jam, kemudian kita melihat kiamat benar-benar terjadi di Israel. Israel mengalami sebuah hari yang pahit yang bahkan belum pernah dialami sejak berdirinya, sejak 1948. Dan sampai saya berbicara sekarang ini, kiamat masih berlangsung di Israel. Dan terbukti ucapan Ar-Rasul anta minni bimanzilati Harun min Musa masih belum gugur. Karena apa? Karena orang yang bersama Musa dan Harun, yang berarti orang yang mengikuti Muhammad wa Ali, antuma wa man ittaba'akumal ghalibun, dan siapa yang mengikuti kalian berdua pasti menang. Al-Quran menunjukkan kebenarannya, ucapan Ar-Rasul menunjukkan mukjizatnya.
dan siapapun yang bersama Muhammad dan Ali pastilah mereka al-ghalibu. Asadallahu ayyamakum, selamat berhari raya. Tsumma al'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,